Sudah bisa kan mempergunakan hadis ini? Baru kedua, mereka akan mengatakan hadis ini mereka akan mengatakan sebelum mereka masuk ke hadis ini, mereka akan mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini hadisnya hadis sahih kata mereka. La ghubara fihi kata mereka. Ini disebutkan di Sahih Muslim. Apa kita katakan? Naam al-hadisu sahih wa fahmukum ala hadzal hadis khata. Memang betul hadisnya matnan wa sanadan sahih. Akan tetapi pemahaman kalian atas hadis ini, pemahaman kalian kepada hadis ini itu yang salah. Man afham, siapa yang lebih paham tentang hadis Nabi, apakah kalian atau Imam An-Nawawi yang mensyarahi hadis tersebut? Tentunya kita akan mengatakan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Berarti apa? Beliau sedang mensyarahi kitab Sahih Muslim. Yang di dalam Sahih Muslim ini terdapat hadis kullu bid'atin dolalah. Berarti apa? Imam An-Nawawi mensyarahi hadis kullu bid'atin dolalah. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya tersebut? Dalam Syarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu adalah hadisnya amun makhsus. Itu adalah hadisnya hadis amun makhsus. Hadis yang lafaznya umum tapi maknanya khusus. Apa kata Al-Imam An-Nawawi tentang hadis ini? Qala An-Nawawi hadisun amun makhsusun. Hadis yang bermakna umum, hadis yang lafaznya secara umum tapi dia bermakna khusus. Apa maksudnya hadisnya bermakna umum, lafaznya bermakna umum tapi maknanya bermakna khusus? Lafaznya dia umum tapi maknanya secara khusus. Apa maksudnya itu? Bahwa tidak semua perkara baru itu dikatakan dolalah. Tidak semua perkara baru dikatakan dolalah. Itu dia maknanya. Kenapa bisa dia amun maksus? Dikatakan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim karena maknanya telah dikhususkan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Jadi hadis kullu bid'atin dolalah telah dikhususkan maknanya kepada bid'ah atau kepada perkara yang menyalahi syariat saja. Kalau ada perkara yang tidak menyalahi syariat, dia tidak dikatakan dolalah. Kenapa? Karena hadis kullu bid'atin dolalah, segala perkara baru adalah sesat. Berarti semua perkara baru berarti sesat. Kita katakan memang lafaznya mempergunakan kata kullu, dia umum. Tapi bukan seperti itu maknanya. Maknanya adalah kebanyakan hal baru yang dimunculkan setelah baginda Nabi wafat itu kebanyakannya sesat. Tapi tidak semuanya. Kenapa? Karena dia telah dikhususkan hadis man sanna fil Islam. Bisa kan? Berarti kalau tidak semuanya, kebanyakan, apa saja itu kebanyakan? Akidahnya orang Wahabi, akidah Tajsim, akidah Mu'tazilah, akidah Syiah, akidah Murji'ah, akidah Qadariyah. Itu semua adalah bid'ah yang tidak pernah didatangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nanti mereka akan mengatakan, itu kan katanya kullu di situ. Itu katanya kullu di situ kan.
Itu kata kullu itu kalau diartikan itu, berarti seluruhnya. Kenapa kau bilang kebanyakan, tidak seluruhnya? Maka kita katakan, belajarlah dulu alfiyah, belajarlah dulu ilmu bahasa. Kata kullu, walaupun secara zahir maknanya keseluruhan, tapi kata kullu juga bermakna sebahagian. Dan disebutkan dalam Al-Quran, tudammiru kulla syai'. Ada kalimat tudammiru kulla syai', telah dihancurkan segala sesuatu. Tapi kenyataannya tidak segala sesuatu yang dihancurkan. Hanya sebahagian yang dihancurkan, yaitu yang dilalui oleh angin topan tersebut. Ayat ini bercerita tentang azab yang Allah kirim kepada kaum yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Tudammiru kulla syai'. Kata kullu di situ kan, dihancurkan segala sesuatu. Apakah kenyataannya semuanya dihancurkan? Tidak. Yang dihancurkan itu apa? Hanya yang dilewati oleh angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab. Berarti itu bermakna sebahagian, tidak bermakna keseluruhan. Berarti sudah bisa kita akan memahami dalil tentang kebolehan maulid Nabi. Biasanya kelompok anti maulid ini, atau yang kita sebut sekarang dengan Wahabiyah ini, Wahabiyah Talafiyah, bukan Salafiyah ya, Talafiyah. Mereka itu mengatakan perayaan maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh para nabi dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Lalu apa kata mereka? Kalau seandainya perkara itu baik, maka tentunya mereka akan lebih utama, mereka akan lebih dahulu melakukan perbuatan tersebut. Itu kan kata mereka. Kalau seandainya perbuatan maulid Nabi adalah baik, niscaya Nabi lah yang pertama kali melakukan hal yang demikian. Niscaya para sahabatlah yang lebih utama melakukan yang demikian. Kenapa di masa mereka, di masa Nabi, di masa sahabat, tak pernah ada seorang sahabat pun yang mengatakan maulid Nabi? Tidak pernah ada yang mengerjakan maulid Nabi. Berarti kita lebih paham agama daripada mereka. Itu nanti ujung-ujungnya kata mereka. Kalau orang yang tak berdalil, ya juga ya, itu nanti kan. Apa kita katakan? Kita katakan Rasulullah tidak melakukannya, bukan maknanya perbuatan itu dilarang. Jika Rasulullah tidak melakukan sesuatu, bukan maknanya perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dilarang. Saya ulang, jika Rasulullah tidak melakukan suatu perbuatan, jika Rasulullah tidak melakukan suatu perbuatan, bukan maknanya perbuatan itu dilarang. Jika Rasulullah tidak melakukan sesuatu, bukan maknanya sesuatu itu tersebut dilarang ataupun haram. Paham kan? Saya ulang, jikalau Rasulullah tidak melakukan sesuatu, maka bukan maknanya perkara itu dilarang atau haram. Apa itu yang haram atau apa itu yang dilarang? Ya perkara yang dilarang oleh Nabi secara langsung atau diharamkan oleh Nabi, itu dia yang haram. Kalau tidak dilakukannya dia, masih ada kemungkinan. Bisa jadi karena tidak ada waktunya Nabi untuk melakukan hal yang demikian karena sibuk memikirkan umat, atau ada yang lebih utama daripada itu. Nabi tidak melakukannya, berarti bukan langsung kita katakan, oh itu perkara haram, itu perkara dilarang. Enggak. Perkara yang dilarang atau perkara yang haram itu adalah perkara yang langsung dilarang oleh Nabi ataupun yang diharamkan oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma ataakumur rasulu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Artinya apa? Apapun yang dibawa oleh Nabi, apapun yang diajarkan oleh Nabi, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Nabi larang,
kita untuk melakukannya, fantahu, maka berhentilah, maka tinggalkanlah. Apa kalimatnya? Naha, kan? Situ kalimatnya naha. Dan apa yang dilarang oleh Nabi kalian lakukan, fantahu, maka tinggalkan. Nah, ada tidak di ayat Al-Quran disebutkan wama tarakahu? Ada tidak disebutkan wama tarakahu? Coba cari ayatnya. Wama atakumur rasulu fakhudhuh wama nahakum anhu, itu yang ada. Tidak ada ayat di Al-Quran wama nahakum wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama tarakahu fantahu. Ada tidak? Tak ada. Kalau saya katakan wama tarakahu, apa yang Nabi tinggalkan, maka apa yang Nabi tidak kerjakan, maka tinggalkanlah. Tidak ada ayat seperti itu. Apa yang ditinggalkan? Yang dilarang oleh Nabi. Mana coba larangannya tentang Maulid Nabi? Maka artinya di sini yang dilarang itu atau yang haram itu adalah yang dilarang langsung atau diharamkan langsung oleh baginda Nabi. Kalau yang ditinggalkan Nabi, baginda Nabi, tidak dikerjakan oleh baginda Nabi, maka belum tentu dia haram, belum tentu dia dilarang. Al-Quran mengatakan wama atakumur rasulu fakhudhuhu. Apapun yang dibawa oleh baginda Nabi, maka kerjakanlah, maka ambillah. Wama nahakum anhu, dan apa yang baginda Nabi larang untuk kalian kerjakan, fantahu, maka tinggalkanlah. Allah Ta'ala tidak mengatakan wama tarakahu fantahu, apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi tinggalkan. Tidak ada seperti itu ayat di Al-Quran.